Pagi, Bu. Lembar observasi. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ibu absen dulu ya. Buat hari ini Ibu pengennya kalian mencurahkan isi hati kalian lewat kata-kata kayak quotes of the day gitu. Oke, Bu. Oke. Sekali Widya Mayanti. Saya Bu. Quotes of the day is utamakan sarapan jangan harapan. Terima kasih. Dari Nafia ini. Saya Bu. Ya. Jangan lupa selalu bersyukur. Alhamdulillah. Heni Rahmawati. Saya Bu. Makan cinta jangan makan nasi. Oke, Fernanda Amelia Putri. Jalan dengan terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik. Dari Utami apa? Ada Bu, tahu nggak sih apa yang sering kita bikin ngeluh? Karena kita terlalu sering menatap langit tapi lupa menoleh ke bumi. Uji Sintia Dwi Masa. Saya Bu. Ya. Quotes of the day, tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Tetap semangat sampai bismillah menjadi alhamdulillah. Nur Rahman apa? Hadir, Bu. Ya. Cukup menjadi apa adanya tanpa harus memaksa untuk terlihat istimewa. Dimas, Bintang Budi apa tuh? Mungkin tidak hari ini, lain waktu aja nggak apa-apa. Oke, lanjut semua ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut masuk ke pembelajaran ya. Masih ingat nggak kita minggu kemarin belajar apa? Nggak ada yang inget Bu. Ada ya? Nggak inget Bu. Lupa Bu. Oke, jadi minggu kemarin kita belajar pasar dan harga. Dan tahu nggak pasar dan harga itu apa? Pasar tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, Bu. Nah, benar. Siapa sudah? Oke, karena minggu kemarin kita belajar pasar dan harga, hari ini kita belajar inflasi. Ada yang tahu nggak? Oke, ada yang tahu apa itu inflasi? Kenaikan harga Bu. Benar. Oke, jadi ini ada pengertian dari beberapa ahli ya. Yang pertama itu ada menurut Budiono tahun 2005, inflasi adalah suatu kecenderungan kenaikan harga secara umum dan terus menerus. Yang kedua, boleh Gaby mohon tolong dibaca. Ada menurut Minardi 1998 mengatakan inflasi merupakan suatu periode pada masa tertentu yang terjadi ketika kekuatan dalam membeli terhadap satuan moneter menurun serta nilai uang yang didepositkan beredar lebih banyak dibandingkan jumlah barang dan jasa. Oke, selanjutnya boleh Putri. Yang ketiga, sedangkan Lechner 2006 mengatakan inflasi sebagai keadaan yang terjadi kelebihan permintaan terhadap barang-barang dalam perekonomian secara menyeluruh. Oke, jadi inflasi itu dalam ilmu ekonomi itu merupakan kenaikan suatu harga barang dan jasa secara terus-menerus atau kontinu yang berkaitan dengan pasar mekanisme. Oke. Lanjut ya. Ada penyebab terjadinya inflasi. Itu yang cowok tolong Dimas deh. Oh, baik, Bu.
Jadi penyebab terjadinya inflasi yang pertama itu ada kenaikan permintaan lebih penawaran atau demand pull inflation, atau artinya inflasi terjadi disebabkan oleh naiknya permintaan total terhadap barang dan jasa. Yang kedua, kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Kenaikan biaya produksi menyebabkan barang yang ditawarkan mengalami kenaikan harga. Yang ketiga, meningkatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat atau money in circulation. Nah, yang keempat, berkurangnya jumlah barang di pasaran. Jumlah barang yang sedikit dipengaruhi permintaan yang tinggi menyebabkan harga naik. Dan yang terakhir ada inflasi dari luar negeri atau imported inflation. Oke, ada yang tahu nggak inflasi dari luar negeri apa? Inflasi dari luar negeri. Ada ya? Jadi inflasi dari luar negeri atau imported inflation itu kenaikan harga barang impor yang berasal dari negara asalnya gitu. Jadi harga barang produksi asalnya itu naik, makanya barang impor juga naik. Jadi inflasi dari luar negeri itu juga bisa penyebab dari inflasi dari dalam negeri kita gitu. Ngerti? Next ya. Di sini ada dampak inflasi. Yang pertama, ada terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara karena kurangnya investasi dan minat menabung. Masyarakat berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau harga barang yang mengalami kenaikan. Ada upaya menekan harga dan untuk mengurangi inflasi akan mengakibatkan pengangguran masyarakat lebih memilih menyimpan barang ketimbang uang. Nilai mata uang turun karena kenaikan harga barang. Ada juga masyarakat berpenghasilan tidak tetap akan mengalami penurunan atau merosot, sehingga melebarkan kesenjangan distribusi pendapatan. Nextnya yang terakhir itu, masyarakat berpenghasilan tetap juga akan rugi karena upah yang diperoleh tidak menyesuaikan kenaikan harga barang. Perkembangan dunia usaha akan terhambat. Oke, paham nggak? Paham, Bu. Oke, next cara mengatasi inflasi. Dari pembelajaran pengertian penyebab dampak itu, dari kalian ada yang bisa cara diri pribadi kalian gitu untuk mengatasi inflasi itu kayak mana? Boleh apa Kak? Cara mengatasi inflasi itu yang pertama ada menghemat pengeluaran pemerintah. Ya. Lalu yang kedua ada menaikkan tarif pajak. Yang ketiga ada kebijakan operasi pasar terbuka. Yang keempat ada kebijakan diskonto, yaitu dengan cara menaikkan suku bunga. Yang tujuan utamanya itu agar masyarakat semakin terdorong untuk menabung. Dan yang terakhir ada menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Iya. Kasih apa dulu buat temennya? Kayaknya anak-anak udah pada mulai jenuh, ngantuk gitu ya. Boleh berdiri dulu. Ibu ada ice breaking sedikit. Oke, jadi mainnya kayak ini. Kalau ibu bilang tepuk 1 ini, kalau tepuk 2 ini, kalau tepuk 3, kalau tepuk 4, kalau tepuk 5, gitu ya, oke? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Oke, sekali lagi. Tepuk 3 2 5. Kurang fokus ya? Iya. Oke. Tepuk 4 3 kali. Oke. Oh, lihat, Bu. Nanti ya temannya ya daripada kuman nanti.
Oke, silakan duduk kembali. Lanjut. Ibu. Oke, di sini cara mengatasi inflasi ada dari kebijakan moneter, ada kebijakan non moneter. Kebijakan moneter yaitu kebijakan pemerintah melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar untuk mencapai kestabilan ekonomi. Nah, ini ada dua contohnya cara mengatasi dari kebijakan moneter ini. Yang pertama itu ada politik pasar terbuka atau open market policy, dilakukan dengan membeli atau menjual surat harga dengan tingkat suku bunga tertentu. Nah, membeli surat berharga artinya memberi pengaruh untuk menambah jumlah peredaran uang. Dengan menjualnya, maka uang banyak yang ditarik dari peredaran. Oke, yang kedua itu ada kebijakan umum, kebijakan dorongan moral dan dengan pengumuman, pidato dan edaran berupa ajakan atau larangan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya untuk menahan, melepas pinjaman dan tabungan. Oke, boleh Rangga dibaca yang kebijakan non moneternya? Kebijakan non moneter dan fiskal artinya dilakukan dengan tidak mengaruhi jumlah uang yang beredar maupun pendapatan dan pengeluaran negara. Bentuk kebijakan tersebut peningkatan produksi dan jumlah barang di pasaran, naiknya upah real yang sudah memperhitungkan inflasi, pengendalian dan pengawasan harga seperti pemerintah menetapkan kebijakan harga maksimum. Udah ya. Mungkin cukup segitu dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Baik, Bu. Untuk terakhir Ibu ada Gans, boleh berdiri lagi. Jadi permainannya kayak gini. Kalau Ibu bilang tepuk satu, tepuk temennya boy gitu. Tidak, jangan keras-keras. Senang-senang aja. Oke. Jadi kalau tepuk dua gini, asik gitu. Oke. Asik. Tepuk dua gitu ya. Kalau tepuk tiga, selek daun temennya. Iya. Enggak, kalau cewek sama cowok nggak usah diselek. Ya, ngomong gitu aja, oke? Oke, mulai. Sabu. Bingung ya? Tepuk dua. Asik. Tepuk dua. Asik. Gitu loh, asik. Lagi ya. Asik. Oke, semulai. Tepuk satu. Bu, jangan tepuknya, Bu. Ulang ya. Yang kalah Dulu ya. ya, yang kalah Ibu kasih hukuman jawab pertanyaan di depan ya. Oke. Tepuk satu. Tepuk dua. Tiga. Oke. Masih belum ya? Belum fokus ini. Ulang ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Oke, jadi yang terakhir ya, yang itu dapat hukuman ya. Yang nggak punya dapat hukuman. Oke. Tepuk satu. Dua. Tepuk tiga. Berak ya. Oke, lagi dua orang lagi, kita nyari dua orang lagi. Lagi.
Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Dimas ya. Ya Dimas. Maju Dimas. Saudara Dimas maju. Satu lagi ya, Bu. Ya, satu lagi aja. Satu lagi Bu, satu lagi. Dimas maju nih. Oh iya. Ya, 3. Ayo. Maju dulu Dimas ayo. Kita di sekarang. Sini loh, Be. Tepuk 1. Tepuk 2. Ya, sama-sama ngomong aku tadinya benar, Bu. Ulang ya, ulang ya. Nah. Ulang. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Ini dapat. Ya, Yuna. Yuna salah. Oke, kalian boleh pilih pertanyaan yang mana yang mau dijawab. Oke. Yang dulu. Boleh. Kakinya dulu ya. Ya, boleh. Pinggang sakit. Nggak perlu panjang-panjang ya, cukup yang Dimas tahu Dimas saja ya. Baik Bu. Kalau saya cuma tahu bisa tahu tiga aja nggak apa-apa ya Bu ya. Ya boleh. Saya cuma tahu 3 Bu. Boleh. Nggak apa-apa, ya. Ya, lanjut. Boleh dulu nih Bu. Boleh. Terima kasih Bu. Oke. Kita berekspresi bareng ya. Iya Ya, Bu. Bu. Jadi apa saja yang menyebabkan inflasi? Di sini Dimas jawab ada kenaikan permintaan lebih penawaran. Ada ya di situ? Iya Bu. Kenaikan biaya produksi. Meningkatnya jumlah uang yang beredar. Berarti Dimas perhatiin ya Ibu jelasin tadi ya. Iya. Ya, Bu. Jangan lupa, saya lupa Bu. Maaf ya Bu ya. Oke. Yang ini berdua, alat apa yang digunakan untuk mengukur inflasi? Benar ya, IHK, indeks harga konsumen. Benar, Bu. Oke. Ada yang tahu IHK apa? Itu indeks Indeks harga harga konsumen. konsumen. Oh ya, maksudnya Bu. pengertiannya. Eh, Rahman apa? Ya boleh betul ya Pak. Indeks harga yang mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Ya betul. Kasih apa dulu? Selanjutnya ada upaya yang harus dilakukan agar tingkat inflasi menjadi rendah atau bahkan tidak ada inflasi sama sekali. Nah itu caranya, upayanya adalah dengan menaikkan tarif pajak. Naiknya tarif pajak untuk perusahaan dan rumah tangga akan mengurangi dan membatasi tingkat konsumsi. Pengurangan tingkat konsumsi akan berpengaruh pada menurunnya suatu permintaan barang konsumsi. Masuk ya? Masuk. Oke, kita betul. Ya dari pembelajaran kita ada yang bisa simpulin nggak? Boleh? Tunjuk tangan. Oke, Hendy silakan. Bu, baik. Jadi tadi kan Ibu jelasin tentang inflasi. Nah, inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu atau
dibilang dengan continue tadi. Nah, ada penyebab dan dampak utama inflasi tadi yaitu pertama ketidakseimbangan pasok dan permintaan. Lalu ada kesenjangan pasokan dan ekspektasi inflasi. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Bentar. Oke, ini ya, Ibu ada sedikit reward buat yang sudah aktif menjawab di kelas kita hari ini. Siapa aja tadi? Lalu Mas. Makasih Bu. Kalau kita di ini ya, Vera. terima kasih. Jenny. Siapa lagi tadi yang belum jawab? Sudah. Oke. Udah ya. Ibu saya dari Nanti ya. Jadi motivasi aja yang belum dapat biar besoknya di kelasnya bisa diambil lagi. Mungkin cuma sampai sekian pembelajaran kita pada hari ini. Yang berdua kelas, tolong dipimpin doanya kita pulang. Baiklah kawan-kawan, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Mungkin cukup sekian dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.